Jadi konsep dasar audit sistem informasi adalah suatu upaya penghimpunan dan juga penilaian berbagai bukti agar bisa menentukan apakah sistem informasi yang digunakan sebuah perusahaan mampu menggunakan aset, menjaga integritas data, dan mendorong perusahaan dalam mencapai tujuan secara efektif, serta menggunakan sumber daya yang ada secara yang pertama. Yang kedua, yang terakhir. Pentingnya audit sistem informasi. Perusahaan perlu melakukan audit sistem informasi sebagai evaluasi dan pengendalian terhadap sistem informasi yang digunakan oleh organisasi. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk yang pertama, pencegahan terhadap biaya perusahaan bila terjadi data yang hilang. Jadi, kehilangan data dapat terjadi karena ketidakmampuan pengendalian terhadap pemakaian komputer, kelalaian dengan tidak menyediakan backup yang memadai terhadap file data, sehingga kehilangan file dapat terjadi karena program komputer yang rusak, adanya sabotase, atau kerusakan normal yang membuat file tersebut tidak dapat diperbaiki. Yang kedua, pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang tidak tepat. Kualitas sebuah keputusan yang tergantung kepada kualitas informasi yang disajikan untuk pengambilan keputusan tersebut. Yang ketiga, kerahasiaan data atau informasi yang dimiliki perusahaan. Informasi di dalam sebuah perusahaan sangat beragam, mulai data karyawan, pelanggan, transaksi, dan lainnya, adalah amat riskan bila tidak dijaga dengan benar. Seseorang dapat saja memanfaatkan informasi untuk disalahgunakan. 4 tujuan utama mengapa perlu dilakukannya audit sistem informasi oleh perusahaan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengamankan aset atau aktiva yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak, fasilitas, manusia, file data, dokumentasi sistem, dan peralatan pendukung lainnya. Sama halnya dengan aktiva-aktiva lainnya, maka aktiva ini juga perlu dilindungi dengan memasang pengendalian internal. Yang kedua, menjaga integritas data. Integritas data merupakan konsep dasar audit sistem informasi. Integritas data berarti data memiliki atribut, kelengkapan atau completeness, sehat dan jujur atau soundness, kemurnian atau purity, ketelitian atau veracity. Yang ketiga, menjaga efektivitas sistem informasi. Dikatakan efektif hanya jika sistem tersebut dapat mencapai tujuannya. Untuk menilai efektivitas sistem, auditor sistem informasi harus tahu mengenai kebutuhan penggunaan sistem atau ke pihak-pihak pembuat keputusan yang terkait dengan layanan sistem tersebut. Dan yang keempat itu, mencapai efisiensi sumber daya. Suatu sistem sebagai fasilitas pemrosesan informasi dikatakan efisien jika ia menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup audit sistem informasi. Ruang lingkup audit sistem informasi sebagai audit operasional terhadap fungsi sistem informasi atau IT governance. Audit objektifnya adalah melakukan asesmen terhadap efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Setidaknya pengelolaan sistem informasi suatu organisasi. Jadi, terdapat berbagai jenis penugasan audit sistem informasi yang dapat dilaksanakan pada suatu organisasi. Misalnya sebagai berikut. Ruang lingkup audit sistem informasi. Audit sistem informasi dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen puncak agar manajemen mempunyai a clear assessment terhadap sistem informasi yang diimplementasikan pada organisasi tersebut. Misalnya, bahwa application software yang ada telah dianalisis dan didesain dengan baik, telah diimplementasikan dengan security features yang memadai. Perlu diketahui atau dipahami bahwa audit sistem informasi tidak harus selalu merupakan penugasan lengkap mencakup seluruh aspek. Penugasan audit sistem mungkin mencakup semua, tapi tidak bisa dengan beberapa variasi atau beberapa aspek saja. Suatu audit mungkin hanya menitik beratkan fokus pada satu aspek saja atau beberapa aspek yang penting sesuai kebutuhan organisasi tersebut.
Meskipun hakikatnya keseluruhan aspek IT governance tersebut sesungguhnya penting untuk diaudit dalam rangka peningkatan mutu sistem, namun itu tidak bersifat harus. Nah, bisa saja dilakukan penugasan-penugasan audit yang berbeda untuk satu atau beberapa aspek. Tidak harus sekali gebrak. Salah satu alasannya adalah memang kompetensi atau keterampilan yang diperlukan bagi auditor untuk setiap aspek tersebut bisa berbeda. Oleh karena itu, aspek sebetulnya ada keterkaitan dan semuanya adalah penting. Maka bila dilakukan audit secara terpisah-pisah, manajemen harus mendapat gambaran umum atau overview yang jelas dan terpadu, atau the overview is critical. Berbagai jenis penugasan audit sistem informasi yang dapat dilaksanakan pada suatu organisasi, misalnya sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengidentifikasi sistem yang ada atau inventory existing system, baik yang ada pada tiap divisi, unit, departemen, ataupun yang digunakan menyeluruh. Yang kedua, untuk dapat lebih memahami seberapa besar sistem informasi mendukung kebutuhan strategi perusahaan, operasi perusahaan, mendukung kegiatan operasional departemen, unit, divisi, kelompok kerja, maupun para petugas dalam melaksanakan kegiatannya. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pada bidang atau area mana fungsi, kegiatan, atau bisnis proses yang didukung dengan sistem serta teknologi informasi yang ada. Sebelum itu kita harus terlebih dahulu mengetahui dari definisi kontrol itu sendiri. Jadi kontrol adalah sebuah sistem untuk mencegah, mendeteksi atau memperbaiki situasi yang tidak teratur. Jadi di sini terdapat 3 aspek penting yang berkaitan dengan definisi kontrol, yaitu yang pertama, kontrol adalah sebuah sistem. Dengan kata lain, kontrol terdiri atas sekumpulan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Yang kedua, fokus dari kontrol adalah situasi yang tidak teratur, di mana keadaan ini bisa terjadi jika ada masukan yang tidak semestinya masuk ke dalam sistem, atau tidak ada otorisasi, tidak akurat, tidak lengkap, tidak efektif, atau tidak efisien pemasukan data ke dalam sistem. Yang ketiga, kontrol digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki situasi yang tidak teratur. Jadi secara umum fungsi dari kontrol adalah untuk menekan kerugian yang mungkin timbul akibat kejadian yang tidak diharapkan yang mungkin terjadi pada sebuah sistem. Tugas auditor adalah untuk menetapkan apakah kontrol sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan untuk mencegah terjadinya situasi yang tidak diharapkan. Nah, adapun faktor-faktor yang mendorong pentingnya kontrol dan audit sistem informasi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeteksi agar komputer tidak dikelola secara kurang terarah. Yang kedua, mendeteksi risiko kehilangan data. Yang ketiga, mendeteksi risiko pengambilan keputusan yang salah. Yang keempat, menjaga aset perusahaan. Yang kelima, mendeteksi risiko error komputer. Yang keenam, mendeteksi risiko penyalahgunaan komputer. Yang ketujuh, menjaga kerahasiaan. Dan yang kedelapan, meningkatkan pengendalian evolusi penggunaan komputer. Itu audit tradisional yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, filosofi pengendalian. Yang kedua, teknik pengendalian internal. Dan yang ketiga, metodologi pengumpulan dan penilaian bukti. Fondasi audit sistem informasi. Di sini dapat kita lihat pada gambar, di mana gambar tersebut menerangkan tentang konsep dasar dari audit sistem informasi yang terdiri dari 4 macam gabungan ilmu, yaitu yang pertama, audit tradisional, yang kedua, ilmu komputer, yang ketiga, manajemen teknologi informasi, dan yang keempat, yaitu ilmu perilaku. Filosofi pengendalian terdiri atas beberapa bagian,
Yang pertama, pengendalian tampilan atau user interface maupun boundary control, di mana pengendalian ini dilakukan untuk mengenal identitas dan otentik atau tidaknya user system, yang artinya suatu sistem yang didesain dengan baik seharusnya dapat mengidentifikasi dengan tepat siapa user tersebut, apakah identitas yang dipakainya otentik, dan untuk menjaga agar sumber daya sistem informasi digunakan oleh user dengan cara yang ditetapkan. Yang kedua yaitu pengendalian input atau input controls. Pengendalian ini dilakukan untuk mendapat keyakinan bahwa data transaksi input adalah valid, lengkap, serta bebas dari kesalahan dan penyalahgunaan. Yang ketiga yaitu pengendalian proses atau processing controls. Pengendalian ini dilakukan untuk mendeteksi jangan sampai data atau khususnya data yang sesungguhnya yang sudah valid itu menjadi error karena adanya kesalahan proses. Tujuan pengendalian pengolahan ini adalah untuk mencegah agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan selama proses pengolahan data. Yang keempat yaitu pengendalian hasil keluaran atau output controls, di mana pengendalian ini dilakukan agar output atau informasi yang disajikan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan didistribusikan kepada orang-orang yang berhak secara cepat waktu dan tepat waktu. Selanjutnya yaitu teknik pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal adalah menjamin manajemen perusahaan agar tujuan perusahaan dapat dicapai, laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya, dan kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal ini dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan, menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan, dan manajemen perusahaan, serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan. Selanjutnya yaitu metodologi pengumpulan dan penilaian bukti. Tujuan pengumpulan bukti audit dalam pelaksanaan audit kinerja adalah untuk mengukur output dan dampak dari bidang yang diaudit, menguji hipotesis, menjelaskan mengenai kinerja atau kekurangan dari kinerja auditing. Yang kedua yaitu ilmu komputer yang terdiri atas 3 komponen. Yang pertama, pengetahuan teknis dalam pengamanan aset. Yang kedua, integritas data. Dan yang ketiga, efektivitas dari usaha. Selanjutnya yaitu ilmu komputer yang terdiri atas yang pertama, pengetahuan teknis dalam pengamanan aset yang merupakan pemahaman akan setiap perangkat yang digunakan dalam pengaplikasian suatu sistem informasi dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, integritas data yang merupakan pemahaman bahwa data masukan atau input sesuai dengan output. Dan yang ketiga yaitu efektivitas dan efisiensi sistem yang merupakan pemahaman bahwa sistem informasi yang digunakan tepat guna dan dapat membantu user dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang ketiga yaitu manajemen teknologi informasi. Yang pertama, metodologi pengembangan dan implementasi TI. Yang kedua, teknik manajemen proyek. Dan yang ketiga, dokumentasi, standar, dan anggaran. Yaitu manajemen teknologi informasi yang membahas 3 hal. Yang pertama, metodologi pengembangan dan implementasi teknologi informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi ke depannya atau dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu teknik manajemen proyek yang dibutuhkan untuk mengatur perkembangan proyek, mulai dari waktu kerja yang dibutuhkan, jumlah orang yang dilibatkan, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu dokumentasi, standar, dan anggaran. Yang keempat yaitu ilmu perilaku yang membahas perilaku manusia yang merupakan sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, emosi, etika, kekosaan, persuasi maupun genetika. Ada 5 prinsip audit sistem informasi, yaitu yang pertama, ethical conduct, yang kedua, fair presentation, yang ketiga, professional care, yang keempat, independence, dan yang kelima, evidence-based approach. Prinsip-prinsip dasar proses audit sistem informasi.
Pada dasarnya ada 5 prinsip audit sistem informasi, yaitu yang pertama ethical conduct atau kode etik. Kode etik ini mengacu pada profesionalisme, kejujuran, integritas, kerahasiaan, dan kebijaksanaan. Yang kedua, fair presentation, yang merupakan kewajiban melaporkan secara jujur dan akurat. Yang ketiga, due professional care, yang merupakan implementasi dari kesungguhan dan pertimbangan yang diberikan dalam melakukan audit sistem informasi. Yang keempat yaitu independence, atau biasa juga disebut dengan independensi. Independensi ini merupakan sikap seseorang untuk bertindak jujur, tidak memihak, dan melaporkan temuan-temuan hanya berdasarkan pada bukti yang ada. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu evidence-based approach. Evidence-based approach ini mengandung gagasan bahwa praktik kerja harus didasarkan pada bukti ilmiah.